Halo sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia. Hari ini sudah masuk hari yang baru lagi dalam hidup kita. Artinya, tantangan akan terus bertambah dan makin bertambah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dengan bertambahnya waktu, kamu akan semakin menguat atau semakin melemah? Kamu cukup jawab di dalam hati saja ya. Yang saya tahu, hidup selalu berjalan mudah dan mendukung kamu. So, kamulah yang harus cerdas mengatur dan memenangkan hidup ini. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing satu ilmu tentang yang saya rasa sangat kritis dan menjadi permasalahan besar bagi mayoritas orang di luar sana. Ya, it is about the art of timing. Karena kesuksesan besar yang diraih oleh banyak orang di usia yang relatif muda dewasa ini tidak lepas dari cara mereka mengatur dirinya sebaik mungkin. Bahkan ada pepatah yang mengatakan seperti ini, janganlah terburu-buru mencari musuh, karena musuh terbesar dan terberat adalah dirimu sendiri. Bill Gates, mungkin nama itu tidak asing di telinga kita. Microsoft adalah sebuah perusahaan yang dibangunnya dengan begitu luar biasa. Tetapi sisi lain yang tak kalah pentingnya, Bill Gates adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Walaupun pernah berada di posisi kedua, yang pastinya dia tetap contoh ultra orang kaya di planet bumi ini. Nah, kira-kira apa ya yang membedakan kita dengannya? Padahal kita sama-sama diberi waktu 24 jam sehari semalam. Sama-sama bisa tidur, sama-sama bisa beristirahat, bisa menikah dan juga berkeluarga. Lantas, mengapa perbedaan taraf hidup dan penghasilan begitu berbeda ya? Hal yang paling fundamental dan mencolok adalah waktu yang ia gunakan begitu bernilai mahal di mata dunia. Ini yang menarik untuk difikirkan. Artinya, kita semua punya kesempatan yang sama untuk menyamai, bahkan melebihinya. Asalkan waktu yang kita gunakan sama pentingnya, seperti kebiasaan-kebiasaan yang telah ia lakukan setiap hari. Bapak manajemen dunia Jim Rohn mengatakan, kita tidak dibayar sesuai waktu kerja kita, akan tetapi kita dibayar berdasarkan nilai yang kita berikan kepada waktu tersebut. If you fail to plan, you plan to fail. Ya, jika Anda gagal merencanakan, Anda berencana untuk gagal. Because sukses adalah akibat dari rangkaian sebab yang secara sadar kamu lakukan secara terus-menerus. Mereka yang sukses adalah mereka yang mampu mengatur waktunya dan mempermainkan waktunya selama 24 jam dengan baik dan benar. Lalu bagaimana sih cara mengatur waktu supaya semakin efektif dan mengantarkan kita pada pencapaian yang kita inginkan? Yang pertama, kamu harus membuat rencana kerja harian secara detail. Di waktu malam hari sebelum tidur, segala yang teratur maka akan mudah untuk diukur. Begitu juga dengan waktu dan kegiatan harian kamu. Ingat, sukses adalah perjalanan panjang yang dimulai dari langkah-langkah kecil setiap harinya. Yang kedua, buatlah skala prioritas. Berikan ranking atau urutan di setiap tindakan yang telah diatur di hari sebelumnya, dari mulai yang terpenting sampai yang tingkat kepentingannya kurang, sehingga kamu mengerti aktivitas apa saja yang harus difokuskan terlebih dahulu. Mulailah menganalisa ulang hal-hal yang akan dilakukan besok, sehingga kamu akan mengerti prioritas yang akan kamu kerjakan atau yang akan kamu tunda. Yang ketiga, kamu harus tegas menjalankan rencana harian kamu sendiri. Dalam menjalankan rencana-rencana harian kamu akan disuguhkan oleh tawaran-tawaran yang terkadang sering membelokkan kamu dari tujuan semula. Disinilah keteguhan kamu akan diuji. Apakah kamu benar-benar memiliki komitmen atau hanya ingin saja? Mulai sekarang, kamu harus bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang di luar rencana positif kamu untuk menuju hidup yang terbaik. Pada awalnya, kebiasaan ini akan terasa asing bagimu, tetapi ini adalah awal dari perubahan jangka panjang yang akan kamu raih. Yang keempat adalah menunda hal-hal yang kurang penting.
Memang, menunda adalah hal yang saya larang bagi teman-teman jika ingin sukses di usia muda. Tetapi menunda di sini adalah menunda hal-hal yang kurang penting dan kurang bermanfaat ya. Yang kelima, jadilah raja tuntas. Artinya, selesaikanlah segera semua pekerjaan atau jadwal yang telah ada secepat dan seefektif mungkin, agar jadwal berikutnya bisa segera dilaksanakan. Dalam hal ini, seni mengatur fokus diperlukan. Kamu harus bisa fokus ketika hal penting ada di depan mata untuk dieksekusi. Tuntaskan hari itu juga, karena hari esok akan ada hal lain atau hal baru yang menantimu. Yang keenam, aturlah gadgetmu. Saya memasukkan materi ini dengan tanda seru, supaya teman-teman menyadari bahwa gadget ini yang di tangan kita bisa membunuh produktivitas sehari-hari. Bayangkan saja, jika dalam satu hari kamu melihat sosmed dalam gadget 3 jam, maka berapa jam waktu yang terbuang hanya untuk cek status, stalking, dan seterusnya. Yang ketujuh, dorong terus dirimu untuk mengalahkan pesaingmu. Bagi saya, kompetisi yang sehat sangat penting, karena dengan adanya kompetisi dalam hidup, semakin membuat kita fokus dan bertumbuh. Tetapi kali ini kita akan fokus ke pesaing terberat kita. Siapakah dia? Yaitu diri kita sendiri. Kenapa? Karena menurut kata bijak, tugas kalian bukan lebih baik dari dia dan mereka, akan tetapi menjadi lebih baik dari diri sendiri. Yang kedelapan, kebiasaan rapi akan membantumu. Setiap hari sebenarnya kita itu dihadapkan oleh banyak keputusan-keputusan kecil yang harus dan mau tidak mau kita ambil. Semakin penting dan strategis keputusan yang kita ambil, maka semakin baiklah hasilnya. Oleh karena itu, dalam mendukung keputusan-keputusan itu, dibutuhkan kesegaran otak dalam berpikir, supaya kita mengambil keputusan dengan baik dan bijak. Jelas yang terakhir, yaitu mendengarkan musik semangat. Karena kita manusia biasa, pasti kita merasakan di mana titik-titik terendah kita, di mana kita merasakan bosan, jenuh akibat aktivitas harian kita. Nah, saya punya solusinya loh, dan ini dibuktikan oleh saya sendiri. Saya selalu mengupdate lagu yang ada di handphone saya, terkhusus lagu-lagu yang membuatku semangat dan berpikir positif. Ada banyak sekali sebenarnya musik-musik yang mendukung emosi kita untuk segera kembali on. Jadi pilihlah musik sesukamu, supaya membuat kamu lebih semangat. Untuk kalian yang mendengarkan ini, selamat mencoba ya. Semoga berhasil. See you.